Baiklah teman-teman, ini bukan lukisan sembarangan, tetapi setelah ini Anda akan mengetahui bagaimana cara menentukan wheel over point atau wheel over line, di mana ini adalah sebuah pengetahuan navigasi yang sangat vital dan sangat penting untuk memastikan kapal tetap berada di perairan aman ketika kapal berbelok. Ibaratkan ini adalah haluan yang akan dilalui oleh kapal. Kemudian di sini ada waypoint dan kapal akan berbelok ke haluan berikutnya sesuai dengan arah yang ditentukan. Di sekitar belokan ini terdapat bahaya-bahaya navigasi seperti pulau atau bahaya navigasi yang lainnya. Kita tahu ketika kapal melaju, dia memiliki kelembaman. Dan ketika kita menggerakkan kemudi, dia tidak langsung bereaksi pada kemudi itu, melainkan dia akan lurus terus beberapa saat sebelum kemudian mulai berbelok. Lagi pula, ketika kapal berbelok, dia tidak langsung seperti ini. Seperti mobil atau seperti game snake. Tidak. Tetapi dia akan membentuk sebuah lingkaran. Berbelok membentuk lingkaran seperti ini. Jika kita mulai membelokkan kapal setelah kapal sampai di waypoint, maka kapal akan mengalami overshoot seperti ini dan kandas di perairan dangkal. Begitu juga ketika kita membelokkan kapal terlalu cepat, misalnya di sini, kapal juga akan masuk ke bahaya navigasi yang lainnya. Jadi, membelokkan kapal tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Jadi, kapan tepatnya? Itulah yang dikenal dengan istilah wheel over point atau wheel over line. Adalah sebuah titik atau sebuah garis di mana kapal harus mulai menggerakkan kemudi sehingga kapal bisa berbelok secara aman dan tetap berada di perairan yang aman. Untuk menentukan wheel over point, kita memerlukan pengetahuan tentang 3 unsur, yaitu turn radius, rate of turn, dan speed yang direncanakan untuk dipakai menelusuri haluan ini. Dengan mengetahui 2 dari 3 unsur ini, maka kita akan mengetahui unsur yang lainnya. Misalnya, kita mengetahui turn radius dan speed, maka kita akan mengetahui rate of turn. Sebaliknya, kita mengetahui speed dan rate of turn, maka kita akan mengetahui turn radius. Dalam hal ini, saya akan memulai dari pengetahuan kita tentang turn radius dan speed kapal. Katakanlah turn radius yang akan kita pakai adalah 2 nautical mile. Dan speed yang akan kita pakai 12 knots. Oke. Bagaimana cara aplikasinya? Kita mengetahui turn radius 2 nautical miles, maka dengan menggunakan jangka, kita jangkakan jarak sejauh 2 nautical miles. Di sini saya nggak ada jangka. Katakanlah 2 nautical miles di sini kita jangkakan. 2 nautical miles di sini. Kemudian kita buat garis sejajar dengan haluan semula sejauh 2 nautical miles. Seperti ini. Seperti ini kira-kira. Begitu juga pada haluan berikutnya kita jangkakan jarak sejauh 2 nautical miles. 1, 2 ini. Dan kita buat garis paralel terhadap haluan yang baru sejauh 2 nautical miles. Oke. Ini mengapa 2 nautical miles? Karena turn radius yang akan kita pakai adalah 2 nautical miles. Diketemukan 2 garis. Ini garis yang pertama, ini garis yang kedua, masing-masing paralel terhadap haluan dengan jarak 2 nautical miles. Maka diketemukan perpotongan antara 2 garis tersebut di sini. Titik perpotongan itu adalah titik pusat lingkaran yang akan dilalui oleh kapal. Ambil dari titik sini, kemudian sampai ke perpotongan garis haluan sini, sejauh 2 nautical miles. Ini 2 nautical miles, oke. Sini. Kemudian dari garis ini, buatlah lingkaran 2 nautical miles. Seperti ini.
Ini adalah turn radius. Jadi, kapal akan berbelok sepanjang garis haluan ini dan menelusuri radius ini. Oke. Jika ini aman, maka baik kita pakai 2 nautical miles. Tetapi, misalnya garis ini tidak aman, maka kita ganti turn radius, katakanlah dikurangi atau ditambah, sampai menemukan lingkaran yang berimpit dengan kedua garis haluan ini, lingkaran yang aman dilalui oleh kapal. Dalam hal ini, 2 nautical miles. Nah, kita juga mengetahui speed kapal 12 knots. Nah, berapa ROT? Jadi, ROT, rate of turn, itu sama dengan speed dibagi turn radius. Dalam hal ini, speed 12 knots dibagi turn radius 2 nautical miles, maka didapatkan ROT, rate of turn, sebesar 6 derajat per menit. Oke? Artinya apa? Ketika kapal berbelok di waypoint ini, dengan kecepatan kapal 12 knots, kita akan menggerakkan kemudi sehingga kapal berubah haluan dengan rate of turn sebesar 6 derajat per menit. Ini sangat mudah jika kapal kita dilengkapi oleh rate of turn indicator. Jadi, kapal 12 knots bergerak, maka kemudi digerakkan dan kita melihat rate of turn indicator sebesar 6 derajat, pertahankan seperti itu, maka kapal akan menelusuri garis turn radius ini. Tetapi, itu tergantung dari di mana kita akan mulai menggerakkan kemudi. Disitulah yang disebut dengan wheel over point. Nah, menentukan wheel over point, kita lihat di sini, ini adalah lingkaran turn radius sebesar 2 nautical miles. Oke, lingkaran ini. Oke, setelah itu, tariklah dari titik ini sampai garis persinggungan antara turn radius dengan haluan semula. Oke. Diketemukan ini. Tetapi, ketika kita berbelok, kita mulai menggerakkan kemudi di sini, kapal tidak akan langsung berbelok. Tetapi akan sedikit terlambat. Ada delay. Oleh karena itu, wheel over point harus sebelum titik ini. Seberapa jauh? Sejauh mana sebelum titik ini? Apakah 1 mil, 2 mil, apakah berapa kabel? Itu tergantung dari turning circle ataupun maneuvering karakteristik dari sebuah kapal. Anda bisa melihat dari maneuvering karakteristik berapa mil kapal. Oke, ini misalnya maneuvering karakteristik seperti ini. Ini haluan kapal. Berapa mil kapal mulai menggerakkan kemudi sampai mulai bereaksi pada kemudi itu. Oke. Sebagai panduan umum, wheel over point itu letaknya 2 sampai 3 kabel atau 0,2 sampai 0,3 nautical miles sebelum titik persinggungan antara turn radius dengan garis haluan. Dengan demikian, posisi wheel over point adalah jangkakan katakanlah 0,3. Jangkakan jarak sebesar 0,3 ya. 0,3 katakanlah 0,3 di sini. Katakanlah 0,3 di sini. 0,3 nautical miles dari titik persinggungan antara turning circle dengan haluan semula. Ini 0,3 di sini. Inilah posisi wheel over point. Wheel over point. Lalu, bagaimana wheel over line? Wheel over line adalah garis sejajar. Wheel over line adalah garis yang sejajar dengan haluan berikutnya, haluan yang baru, yang ditarik sampai pada titik wheel over point. Oke.
Nah, inilah yang disebut dengan will over line. Garis ini. Mengapa diperlukan will over line? Karena kapal kadang-kadang tidak tepat pada garis haluan sehingga tidak mencapai titik ini. Misalnya, kapal keluar dari haluan mencapai titik sini, maka di situ pula kapal harus mulai menggerakkan kemudinya. Oke, itulah tentang will over line. Bagaimana cara penggunaannya? Oke, misalnya kapal berlayar sepanjang garis haluan ini. Ketika kapal sampai di will over line atau will over point, gerakanlah, ingat dengan kecepatan berapa tadi kapal? Dengan kecepatan 12 knot. Kapal bergerak dengan kecepatan 12 knots. Maka gerakanlah kemudi mulai berbelok ke kanan pada will over point. Seberapa banyak gerakan kemudi itu tergantung order dari officer atau kapten. Sehingga bisa cikar kanan, bisa kanan 10, bisa kanan 5, terserah. Yang penting mencapai rate of turn 6 derajat per menit. Bagaimana misalnya turn radius 2 mil? Kapal bergerak misalnya 10 knots. Maka rate of turn itu 10 knots dibagi 2, maka terdapat menjadi berapa? 5 derajat per menit. Misalnya speednya 10, kemudian turn radiusnya 2. Maka rate of turn yang dipakai 5 derajat per menit. Jika misalnya turn radiusnya 1 mil, 1 nautical mile, turn radiusnya, kecepatan kapal katakanlah 6 knots. Jangan 6 knots, misalnya 7 knots ya. Turn radius 1 mil, kecepatan kapal yang dipakai itu 7 knots. Maka rate of turn-nya 7 knots dibagi 1 sama dengan 7 derajat per menit. Dengan demikian, kapal bergerak dengan 7 knots. Ketika mencapai will over point, gerakanlah kemudi ke kanan seperlunya sampai rate of turn menunjukkan 7 derajat per menit. Dengan demikian, maka kapal akan tetap berada pada garis haluan dan pada garis turn radius yang sudah ditentukan. Itulah kira-kira tentang will over point atau will over line, turn radius, rate of turn, dan speed yang dipakai ketika kapal berbelok di perairan sempit. Terima kasih telah menyaksikan video saya. See you next time. Jika Anda mendapatkan video ini bermanfaat, silakan share, like, dan subscribe. See you next time and ciao.